Kalau ingin kaya raya, mungkin rahasianya bukan kerja keras, namun lahirlah di keluarga yang tepat. Ungkapan ini terdengar tajam dan ironis, tapi juga menyentuh sisi realitas kehidupan. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, namun tak semua mencapai kemakmuran. Sementara ada pula yang sejak lahir telah dikelilingi kenyamanan dan peluang, bahkan sebelum mereka mampu berjalan. Dari sudut pandang duniawi, hal itu tampak sebagai keberuntungan semata, tetapi dalam pandangan ajaran Buddha, semua yang kita alami adalah buah dari benih karma yang telah kita tanam di masa lalu. Buddha mengajarkan bahwa kelahiran bukanlah hasil kebetulan. Kita lahir di tempat tertentu, dalam keluarga tertentu, dengan kondisi tertentu, semua itu merupakan hasil dari perbuatan lampau. Bila seseorang lahir di keluarga yang penuh kebajikan, kasih sayang, dan kemakmuran, itu adalah buah dari kebajikan yang telah ia pupuk di kehidupan sebelumnya. Maka benar adanya, untuk lahir di keluarga yang tepat, seseorang harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang tepat dalam kehidupan ini. Sering kali manusia terjebak dalam pandangan sempit bahwa kesuksesan hanya bergantung pada usaha di masa kini. Padahal, dalam pandangan karma, usaha hari ini bukan sekadar bekerja keras mencari hasil, tetapi menanam benih perbuatan baik yang akan berbuah di kehidupan mendatang. Maka bekerja keras saja tidak cukup, bila batin dipenuhi keserakahan, iri hati, dan kebencian, karena semua itu justru menabur benih penderitaan yang akan berbuah di kemudian hari. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran memiliki akibat. Oleh karena itu, bila seseorang ingin lahir kembali dalam keluarga yang penuh cinta, kelimpahan, dan kebajikan, ia harus memupuk kebajikan yang sepadan. 5 ungkapan berikut ini adalah cerminan dari jalan menuju kelahiran yang lebih baik, jalan menuju keluarga yang tepat. Pertama, orang yang gemar memberi tidak akan kekurangan. Memberi bukan sekadar memindahkan kepemilikan dari tangan kita ke tangan orang lain. Memberi adalah latihan batin untuk melepaskan belenggu ego dan rasa melekat terhadap kepemilikan. Saat seseorang memberi, ia sedang mendidik hatinya agar tidak diperbudak oleh materi. Ia belajar melihat bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan. Memberi melatih jiwa untuk bebas. Bebas dari ketakutan kehilangan dan bebas dari ilusi bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki sebanyak-banyaknya. Dalam sudut pandang logika sederhana pun, memberi menciptakan aliran. Apapun yang terus ditimbun akan membusuk, tetapi yang mengalir akan menyegarkan dan memberi manfaat. Orang yang kikir sering merasa hidupnya sempit, curiga, dan penuh kekhawatiran. Mengapa? Karena ia selalu takut hartanya berkurang. Sebaliknya, orang yang ringan tangan, hatinya lapang. Ia dikelilingi rasa cukup dan kepercayaan, sehingga hidupnya terasa luas dan penuh berkah. Batin yang merasa cukup inilah akar dari kekayaan sejati. Buddha menyadari dengan jelas bahwa memberi adalah pintu untuk membuka simpati dan cinta kasih universal. Ketika seseorang memberi, ia menghapus sekat antara aku dan kamu. Ia sedang menegaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya milik dirinya sendiri. Karena energi memberi adalah energi kasih, alam semesta pun merespons dengan cara yang sama. Apa yang ia keluarkan kembali berlipat ganda. Orang yang memberi akan dicintai, dihormati, dan dikenang, bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena apa yang ia bagikan dari hatinya. Dari sisi karma, memberi adalah benih yang pasti berbuah. Bukan hanya dalam bentuk kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk kesempatan, kesehatan, perlindungan, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa keberuntungan. Di kehidupan mendatang, seseorang yang menanam kebajikan memberi akan lahir dalam kondisi yang tercukupi, dekat dengan sumber rezeki, atau di lingkungan keluarga yang dermawan.
Kekayaan dan kemudahan hidup bukan turun dari langit begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan memberi yang dipupuk di kehidupan sebelumnya. Ada orang berkata, "Saya belum punya banyak, bagaimana saya bisa memberi?" Justru memberi bukan soal jumlah, tetapi soal ketulusan. Bahkan senyuman, perhatian, waktu, ilmu, atau telinga yang mau mendengar pun adalah pemberian. Memberi bukan soal memiliki lebih, melainkan keberanian untuk berbagi. Ketika seseorang belajar memberi sedikit dari yang ia punya, kelak ia akan mampu memberi banyak dari kelimpahan yang ia terima. Kebiasaan memberi memperbesar kapasitas hati kita untuk menerima. Memberi bukan tindakan untuk orang lain saja, tetapi untuk pertumbuhan diri sendiri. Setiap kali kita memberi, kita sedang membentuk karakter mulia, membangun kualitas batin yang luhur, dan menyiapkan masa depan yang terang. Orang yang gemar memberi tidak akan kekurangan bukan karena ada keajaiban yang tiba-tiba muncul, tetapi karena hatinya terbuka, batinnya jernih, dan karmanya indah. Dan ketika seseorang memiliki hati yang penuh cinta dan kelapangan, sesungguhnya ia sudah kaya, bahkan sebelum kekayaan materi menghampirinya. Kedua, orang yang bermoral tidak akan khawatir dengan kehidupannya. Moralitas bukan sekadar aturan agama atau daftar larangan, tetapi fondasi yang membentuk kualitas batin seseorang. Dalam kehidupan nyata, orang yang menjalani hidup dengan moral baik, jujur, tidak merugikan, dan tidak menyakiti, menciptakan kedamaian bagi dirinya sendiri. Ia tidak perlu hidup dalam kekhawatiran akan konsekuensi buruk dari perbuatannya. Seperti rumah yang dibangun di atas pondasi kokoh, hidup yang berlandaskan moralitas akan berdiri tegak melewati badai apapun. Ketika seseorang menjaga moral, batinnya tidak diseret oleh rasa bersalah atau ketakutan. Banyak orang kaya atau berhasil secara materi, tetapi di balik itu hidup dalam kecemasan, takut rahasianya terbongkar, atau takut kehilangan apa yang diperoleh secara tidak bersih. Tanpa moralitas, kekayaan pun terasa rapuh. Namun, orang yang menjaga moral tidur dengan hati ringan. Ia tidak dihantui oleh penyesalan di masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan, karena ia tahu hidupnya selaras dengan kebenaran. Batin yang bersih adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam cara kerja karma, moralitas adalah seperti pelindung spiritual yang memagari hidup seseorang dari banyak penderitaan. Ketika seseorang tidak mencelakai makhluk lain, alam pun seperti merangkulnya kembali dengan perlindungan. Ia menarik orang baik, situasi baik, dan kesempatan baik ke dalam hidupnya. Hidupnya mungkin sederhana, namun terasa aman dan penuh keberuntungan. Justru inilah akar dari kelahiran di keluarga yang tepat. Seseorang yang hidup bermoral sedang menanam benih untuk dilahirkan di lingkungan yang damai, jujur, dan penuh kebajikan. Moralitas juga memiliki daya transformasi sosial. Orang bermoral akan menyebarkan pengaruhnya ke lingkungan sekitar. Ia menjadi teladan bagi anak-anak, memberi rasa aman bagi keluarga, dan dipercaya oleh masyarakat. Bila ia menjadi orang tua, ia menciptakan keluarga yang penuh integritas, sehingga anak-anaknya tumbuh dalam atmosfer kejujuran dan cinta kasih. Bila ia belum berkeluarga, ia kemungkinan akan dipertemukan dengan pasangan dan keluarga yang memiliki nilai moral yang serupa. Inilah magnet karma. Kebajikan menarik kebajikan. Jika kita renungkan, banyak kekacauan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya uang, melainkan hilangnya moralitas, kebohongan, perselingkuhan, kekerasan, dan ketidaksetiaan. Orang yang sejak sekarang memegang moralitas sedang merancang cetak biru untuk kelahiran yang lebih baik. Ia sedang memastikan bahwa di kehidupan mendatang, ia tidak hanya lahir di keluarga yang cukup secara materi, tetapi tepat secara batin,
keluarga yang jujur, harmonis, saling mendukung, dan penuh welas asih. Moralitas bukan sekadar bekal untuk hidup hari ini, melainkan investasi batin untuk kehidupan berikutnya. Orang yang menjaga moral sedang menabur benih untuk lahir di keluarga yang penuh kebajikan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia telah memurnikan dirinya menjadi pribadi yang layak menerima kedamaian. Dengan moralitas sebagai pijakan, seseorang tidak lagi perlu khawatir tentang kehidupannya, baik di dunia ini maupun di kehidupan mendatang, karena ia telah menjadikan dirinya tepat untuk lahir di keluarga yang tepat. Ketiga, orang yang bebas dari iri dan dengki akan dikelilingi oleh kebahagiaan. Iri dan dengki adalah racun halus yang menggerogoti batin tanpa suara. Ia tidak terlihat oleh mata, namun menimbulkan luka mendalam di dalam diri. Orang yang iri tidak mampu menikmati kebahagiaan miliknya sendiri, karena matanya terus tertuju pada apa yang dimiliki orang lain. Dalam iri terdapat pesan batin yang tersembunyi, "Aku tidak cukup." Selama perasaan ini bersemayam dalam hati, kebahagiaan sejati tidak akan pernah bertahan. Membebaskan diri dari iri bukan sekadar menjadi orang baik, tetapi menyembuhkan diri dari rasa kekurangan yang kita ciptakan sendiri. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bahwa orang yang iri tak pernah merasa damai. Meskipun ia memiliki banyak, hatinya selalu merasa kurang. Namun orang yang mampu bergembira atas keberhasilan orang lain memiliki kelapangan hati yang luar biasa. Ia tidak kehilangan apapun ketika orang lain bahagia. Justru ia memperoleh kebaikan berlipat, ketenangan batin, koneksi yang hangat, dan persahabatan yang tulus. Kebahagiaan orang lain menjadi cermin bahwa kebahagiaan juga mungkin singgah dalam hidupnya. Ia tidak melihat orang lain sebagai pesaing, melainkan bukti bahwa berkat itu ada dan dapat mengalir pada siapa saja. Secara karma, rasa iri dan kebencian menarik lingkungan yang serupa. Konflik, pertengkaran, dan persaingan tidak sehat. Sebaliknya, hati yang bebas iri memancarkan frekuensi kebahagiaan dan kerukunan. Orang yang batinnya bersih dari iri akan dikelilingi oleh teman, keluarga, dan lingkungan yang mendukung, bukan menjatuhkan. Jika seseorang melatih diri untuk bersukacita atas kebahagiaan orang lain, mudita, ia sedang menanam benih untuk dilahirkan di keluarga yang penuh damai, saling mendukung, dan bahagia melihat satu sama lain tumbuh. Banyak keluarga hancur bukan karena kekurangan materi, tetapi karena cemburu, perbandingan, dan iri antar anggota. Seorang anak yang tumbuh di rumah yang penuh persaingan batin akan membawa luka itu sepanjang hidup. Karena itu, seseorang yang kini belajar membersihkan hati dari iri dan dengki sesungguhnya sedang mempersiapkan kelahiran di keluarga yang tidak saling membandingkan, tetapi saling merayakan satu sama lain. Ia sedang membangun masa depan di mana kasih bukan bersyarat, dan bahagia bukan berarti mengalahkan yang lain. Melepas iri adalah perjalanan spiritual yang penuh kerendahan hati. Kita belajar melihat bahwa setiap orang punya perjalanan karmanya masing-masing. Keberhasilan orang lain bukanlah kegagalan kita. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain, karena hidup telah memberikan porsi dan jalannya sendiri untuk kita lalui. Ketika seseorang melihat hidup dengan cara ini, batinnya menjadi lembut. Ia mudah bersyukur, mudah memaafkan, dan mudah merasa cukup. Dan hati yang merasa cukup adalah rumah bagi kebahagiaan sejati. Kebebasan dari iri dan dengki adalah anugerah bagi jiwa. Orang yang hatinya murni akan diselimuti oleh rasa damai, karena ia telah berhenti berperang dengan dunia. Dan ketika seseorang memancarkan kedamaian semacam ini, ia akan menarik keluarga dan kehidupan yang penuh kebahagiaan di masa mendatang, bukan karena takdir berpihak, melainkan karena ia telah menjadikan hatinya tempat yang layak bagi kebahagiaan untuk tinggal.
Itulah jalan halus menuju kelahiran di keluarga yang tepat, menjadi pribadi yang mampu merayakan kebahagiaan di dalam dan di luar dirinya. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, orang yang merawat orang tua akan berlimpah kebahagiaan. Merawat orang tua bukan sekadar kewajiban moral, tetapi sebuah perjalanan batin untuk memahami dari mana cinta pertama dalam hidup kita berasal. Orang tua adalah pintu yang memberi kita kesempatan untuk hadir di dunia ini. Tanpa mereka, kita tidak akan memiliki tubuh, pengalaman, atau kesempatan menanam kebajikan. Maka merawat orang tua bukan hanya membalas budi, tetapi menghormati sumber kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang merawat orang tuanya dengan tulus, batinnya memancarkan energi syukur yang lembut, dan dari syukur itulah kebahagiaan mengalir. Ada sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan seorang anak menanam sebatang pohon di halaman rumahnya. Ia menyiram, merawat, dan melindunginya sejak kecil. Pohon itu tumbuh perlahan, memberikan keteduhan, keindahan, dan pada waktunya, buah yang manis. Tetapi ia tidak pernah menanam pohon itu demi buahnya, ia merawatnya karena cinta. Begitu pula orang yang merawat orang tua. Ia mungkin tidak langsung mendapatkan balasan materi, tetapi waktu akan memperlihatkan buah manis dari ketulusan itu. Kebahagiaan yang muncul bukan berasal dari luar, melainkan tumbuh dalam hati seperti pohon kehidupan yang rindang. Secara spiritual dan karma, bakti kepada orang tua adalah salah satu kebajikan paling mulia. Buddha menyebutnya sebagai perbuatan suci, karena orang tua adalah makhluk yang paling layak menerima cinta dan penghormatan kita setelah para Buddha. Merawat orang tua menanam benih karma yang sangat kuat, benih yang akan berbuah menjadi keluarga penuh kasih di kehidupan mendatang. Seseorang yang memperlakukan orang tuanya dengan hormat dan cinta akan lahir kembali di keluarga yang memperlakukannya dengan kelembutan dan bakti yang sama. Ia akan merasakan bagaimana rasanya hidup dikelilingi kasih sayang, bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia pernah menciptakannya. Dalam kehidupan nyata, kita melihat perbedaannya dengan jelas. Banyak orang yang sukses secara materi, namun hampa secara batin karena hubungan dengan orang tuanya kering atau penuh luka. Sebaliknya, ada orang sederhana yang hidupnya terasa hangat, penuh berkah, dan dihormati banyak orang, hanya karena ia memiliki hati yang tulus merawat orang tuanya. Mereka yang menjaga orang tuanya jarang hidup sendirian, bukan karena mereka mencari bantuan, tetapi karena kebajikan mereka menarik dukungan dari segala arah. Alam semesta seakan membuka jalan bagi mereka yang menjaga sumber kehidupannya sendiri. Bakti kepada orang tua juga membentuk karakter dan nilai dalam sebuah keluarga. Anak yang melihat orang tuanya merawat kakek nenek akan belajar tentang cinta tanpa harus diajarkan. Ia menyerap nilai itu melalui contoh, bukan kata-kata. Inilah cara terbaik membangun warisan spiritual keluarga, bukan uang, bukan harta, tetapi nilai kebajikan yang melekat dalam darah keturunan.
Maka seseorang yang merawat orang tua sedang membangun fondasi bagi generasi berikutnya, agar lahir dalam garis keturunan yang penuh cinta dan saling menjaga. Merawat orang tua mengubah batin kita menjadi lebih lembut, penuh kasih, dan rendah hati. Itulah kualitas yang membuat seseorang layak lahir di keluarga yang penuh kebahagiaan. Sebab keluarga yang tepat bukan hanya keluarga kaya atau terhormat, tetapi keluarga yang hati anggotanya dipenuhi kasih sayang. Ketika seseorang memelihara orang tuanya dengan tulus, ia sedang mengukir takdir untuk dilahirkan kembali di pelukan keluarga yang penuh cinta. Kebahagiaan akan datang bukan sebagai hadiah dari dunia, tetapi sebagai pantulan dari cinta tulus yang pernah ia berikan. Kelima, orang yang penuh cinta kasih dan kasih sayang akan terhindar dari kesulitan. Cinta kasih bukan sekadar perasaan lembut, tetapi sebuah kekuatan batin yang mampu mengubah arah kehidupan seseorang. Orang yang hatinya dipenuhi cinta kasih tidak mudah terombang-ambing oleh kebencian, dendam, atau amarah. Ia memandang dunia bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai ruang untuk saling memahami dan menumbuhkan kebaikan. Buddha bersabda dalam Dhammapada 201, kemenangan menimbulkan permusuhan, yang kalah hidup dalam penderitaan. Mereka yang damai, meninggalkan kemenangan dan kekalahan, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang penuh cinta kasih memilih jalan kedamaian, dan karena itu kehidupannya pun diliputi kedamaian. Dunia ini seringkali mencerminkan apa yang kita bawa dalam hati. Bila seseorang memancarkan cinta kasih, ia menciptakan lingkaran energi yang mengundang kebaikan, ketulusan, dan perlindungan. Banyak kesulitan muncul bukan karena nasib buruk, tetapi karena konflik batin kita memancing konflik di luar. Hati yang penuh cinta kasih menjadi seperti cahaya yang memandu seseorang keluar dari kegelapan. Bahkan saat masalah datang, ia tidak mudah runtuh. Ia tetap tenang dan mampu melihat masalah sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan hukuman kehidupan. Ada sebuah perumpamaan, bayangkan seseorang berjalan di malam hari dengan membawa lentera. Orang yang membawa cahaya tidak hanya dapat melihat jalannya sendiri, tetapi juga membantu menerangi jalan untuk orang lain. Namun ia tidak kehilangan cahayanya hanya karena menerangi sekitar. Begitu pula cinta kasih. Ketika kita membagikannya kepada orang lain, cinta kasih tidak berkurang, ia justru semakin terang. Cinta kasih adalah satu-satunya kekayaan yang bertambah ketika dibagi, dan inilah alasannya mengapa mereka yang penuh cinta sering terhindar dari kesulitan, karena ia membawa lentera batin kemanapun ia melangkah. Secara karma, cinta kasih menghasilkan kondisi kelahiran yang aman dan penuh dukungan. Orang yang memupuk met akan lahir di lingkungan yang tidak keras, tidak penuh konflik, dan tidak dipenuhi permusuhan. Ia akan lahir di keluarga di mana kasih sayang menjadi bahasa sehari-hari, bukan kemarahan atau kekasaran. Bahkan jika secara materi keluarga itu sederhana, cinta kasih yang menyelimuti rumah tersebut membuat hidup terasa kaya dan penuh kehangatan. Inilah salah satu bentuk lahir di keluarga yang tepat, keluarga yang hatinya menjadi pelindung alami dari penderitaan. Dalam kehidupan nyata, kita pun dapat melihat bahwa orang yang penuh cinta kasih disukai dimanapun ia berada. Mereka mudah mendapat pertolongan, dihargai, dan dipercaya. Bukan karena mereka mencari perhatian, tetapi karena kehadiran mereka memberikan rasa aman bagi orang lain. Mereka tidak sibuk menjadi yang paling benar, tetapi sibuk menjadi kebaikan bagi sesama. Ketika cinta menjadi landasan sikap dan ucapan, hidup terasa lebih ringan. Meski tantangan ada, cinta kasih membuatnya dapat dihadapi dengan kepala jernih dan hati yang damai. Pada akhirnya, cinta kasih adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan.
Orang yang membawa cinta dalam hatinya tidak berjalan sendirian. Alam semesta seperti selalu menyiapkan tangan-tangan yang siap menopangnya. Buddha mengajarkan bahwa memancarkan cinta kasih ke semua makhluk melindungi seseorang bagaikan baju zirah spiritual. Dengan menumbuhkan mat, seseorang sedang menanam benih kelahiran yang lembut, di keluarga yang hangat, saling mencintai, dan jauh dari kesulitan. Sebab, keluarga yang tepat bukan hanya yang makmur secara materi, tetapi yang kaya akan cinta kasih. Ketika kita merenungkan ajaran ini, timbul kesadaran bahwa nasib bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari diri kita sendiri. Semua yang kita alami hari ini, suka maupun duka, adalah gema dari tindakan yang telah kita lakukan. Maka, daripada mengeluh mengapa kita tidak lahir di keluarga yang kaya atau beruntung, lebih bijak bila kita mulai menanam benih kebajikan hari ini. 5 ungkapan tadi bukan sekadar nasihat moral, melainkan petunjuk praktis untuk membangun masa depan. Dengan memberi, menjaga moral, membuang iri, berbakti, dan menumbuhkan cinta kasih, kita sedang menulis naskah kehidupan mendatang kita sendiri. Apa yang kita tabur di batin, itulah yang akan tumbuh di dunia. Jalan menuju kelahiran di keluarga yang tepat tidak ditempuh dengan doa semata, melainkan dengan tindakan sadar dan kebajikan yang konsisten. Setiap senyuman tulus, setiap kebaikan kecil, setiap kesabaran dalam menghadapi orang lain, semua itu adalah benih suci yang akan menuntun kita menuju tempat kelahiran yang lebih baik. Hidup ini bukan permainan keberuntungan, melainkan cerminan dari hukum sebab dan akibat. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir kali ini, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita hidup sekarang. Dan melalui pilihan-pilihan itu, kita sedang menentukan di mana dan dalam keluarga seperti apa kita akan lahir di masa mendatang. Jika hari ini kita hidup dalam keterbatasan, jangan putus asa. Gunakan kehidupan ini untuk memperbaiki batin, memperbanyak kebajikan, dan menumbuhkan cinta kasih. Sebab setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang. Ia akan kembali kepada kita di waktu dan tempat yang paling tepat. Buddha pernah bersabda, kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi lahir dari hati yang murni. Maka, lahirlah di keluarga yang tepat bukan dengan berharap pada keberuntungan, melainkan dengan membersihkan batin dan menebar kebajikan. Keluarga yang penuh cinta dan kedamaian tidak tercipta oleh nasib, tetapi oleh karma yang indah. Dan pada akhirnya, ketika seseorang telah menumbuhkan cinta kasih tanpa batas, maka dimanapun ia lahir, di keluarga sederhana atau keluarga kaya, semuanya akan menjadi keluarga yang tepat, karena ia telah membawa surga dalam hatinya sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.